Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Um, Kali ini kita akan membahas kitab tauhid ya, pembahasan masalah tauhid yang mana ini kitab dasar di dalam kita menggali lebih dalam tentang ma'rifatullah ya, pengetahuan tentang zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mana cita rasa ini cita rasa Asy'ari Maturidi. Kita mulai dari lanjutan yang kemarin. Yang ketiga di sini adalah hitungan Syekh Malawi terhadap lafadz Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan di sini ya, menurut Syekh Malawi di sini sebagian ulama ada yang menyimpulkan bilangan para rasul tersebut yang 314 itu dari lafal Muhammadun. Uraiannya adalah bahwa lafal Muhammad tersebut ada 3 mim. Ya. Jadi ada 3 mim, yang mana mim satunya itu ditandai dengan tasydid. Setelah ha itu ada mim, kemudian bertasydid di situ. Nah, kalau bertasydid itu artinya 2 mim. Jadi ada 3 dia. Mimun. Ada 3 mim. Jadi satu mim yang dikembangkan maka muncullah mim, ya, mim. Seperti itu ya. Karena dari bunyi mimun. Kemudian sesuai dengan nilai huruf yang bersangkutan maka mim itu nilainya 40. Sedangkan ya nilainya 10. Maka satu mim menghasilkan jumlah 90 karena lafal Muhammad ada 3 mim maka jumlah semuanya adalah 270. Dalam lafal Muhammad ada huruf ha di situ. Yang mana ha ini dikembangkan maka muncullah ha dan alif. Nilai ha di sini adalah 8 dan huruf alif di sini adalah 1. Maka ha itu menghasilkan jumlah 9. Kemudian lafal Muhammad di sini ada huruf dal. Apabila dikembangkan huruf-huruf tersebut maka di sini ada muncul huruf dal, alif, lam. Nilai dal di sini ada 4, nilai alif 1. Dan nilai Muhammad di sini adalah 30. Maka jumlah yang dihasilkan dari huruf dal adalah 35. Dengan hasil demikian, maka setelah huruf-huruf yang membentuk lafal itu dikembangkan dan dijumlahkan nilai-nilai per huruf, maka dapat disimpulkan bahwa 3 mim sama dengan 270, 1 ha itu sama dengan 9, dan 1 dal itu sama dengan 35. Maka semuanya adalah 314.
Maka nama beliau yang mulia terdapat isyarat bahwa semua kesempurnaan yang ada pada sekalian Rasul juga ada pada beliau. Ya. Karena itulah di sini ada ulama yang bersyair. Karena itulah sebagian ulama ada yang bersyair, in syi'ta iddata rasulin kuliha jama'a Muhammadun sayyidul kaunaini manfadula khudh lafaz khudh lafzo mimin salasan sumaha wa kaza dalin tajid adadan lil mursalin ala. Jika engkau menghendaki jumlah sekalian rasul, maka dia telah dikumpulkan pada lafal Muhammad ya, yang merupakan pemimpin di dunia dan akhirat. Maka nabi yang mempunyai keutamaan akhirat, yakni nabi yang mempunyai keutamaan. Kemudian di sini ambillah lafaz 3 mim, ambillah lafaz mim 3 kali, kemudian lafal ha di sini, dan juga lafaz dal. Niscaya engkau akan dapatkan jumlah para rasul. Jadi kalau kita ingin melihat jumlah para rasul itu ada berapa, maka 314, yang mana di sini diambil dari hitungan huruf yang ada di lafal Muhammadun ya. Wa ba'du, dan di sini sesudahnya musannif ini kemudian melanjutkan, fayaqulul abdul fakiru ila rahmati rabbihil muta'ali Muhammadu bin Syafi'i al-Fudoli asy-Syafi'i. Jadi di sini berkatalah hamba yang fakir yang membutuhkan kepada rahmat Tuhan yang maha tinggi, yaitu Muhammad bin Syafi'i yang berbangsa atau yang bersuku Fudoli, serta beliau ini bermazhab Syafi'i. Jadi umumnya ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i itu ada beberapa yang memang bermazhab Asy'ari Maturidi. Salah satunya juga Abu Qasim Al-Qushairi. Beliau itu Asy'ari Maturidi, Asy'ari. Beliau itu bermazhab Asy'ari, kemudian juga bermazhab Syafi'i kalau dalam bidang fikihnya. Makanya kalau kita baca di kitab Risalatul Qusyairiyah, di situ cita rasa mazhab Asy'arinya itu terasa betul ketika beliau membahas ma'rifatullah di situ ya. Itu di situ beliau jabarkan yang qidam ke yang kudus, kemudian yang baqo ke yang fana, seperti itu ya istilah-istilahnya. Jadi itu istilah-istilah itu hanya terdapat pada mazhabnya Asy'ari yang sejauh yang saya tahu ya. Qad sa'alani ba'dul ikhwani an u'alifa risalatan fi ilmi tauhidi. Sesungguhnya telah meminta kepadaku sebagian kawan-kawan agar aku menyusun satu riwayat atau satu risalah dalam perkara ilmu tauhid, yang mana Syekh Mahmud Al-Fudoli di sini, Syekh Muhammad Al-Fudoli ini diminta teman-temannya untuk mengarang kitab ilmu tauhid, yang mana kitab ini betul-betul ringkas, bagus untuk pemula di dalam mendalami lebih dalam lagi, sedikit lebih dalam lagi tentang ilmu tauhid ya. Di situ apa itu wujud, apa itu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Di situ dijelaskan baik itu berdasarkan dalil akli dan tapi di sini di sini dalil aklinya saja. Itu dalil aklinya,
tidak dibahas dalil naklinya. Kalau misalkan teman-teman cari dalil naklinya itu eh, ada di dalam kitab Al-Luma itu, Al-Luma karya Imam Al-Asy'ari sendiri ya itu. Dan meskipun di sini betul-betul falsafah ya, tapi kalau mau diruntuhkan pakai apa namanya Al-Quran dan hadis juga susah ya, karena beliau itu Imam Asy'ari itu betul-betul meramunya betul-betul kayak gitu ya, berdasarkan cita rasa falsafah, ya falsafah gitu ya, filsafat, karena ini tujuannya uh, untuk meruntuhkan apa ya, untuk berhadapan langsung dengan Mu'tazilah. Tapi pada sejarahnya Asy'ari dan Hanabilah, pengikutnya Asy'ariyah dan Hanabilah di sini sama-sama saling mengkafirkan pada waktu itu um, masalah takwil dan tidak takwil. Tapi pada satu sisi juga mereka berdua ini antara Hanabilah dengan Asy'ariyah di sini bersatu bersama-sama menghantam pengikut-pengikutnya Ibnul Arabi di sini ya. Salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya belum tahu pasti ya apakah beliau itu bermubahalah dengan Ibnu Arabinya langsung atau dengan para pengikutnya. Tapi di situ dicatat di beberapa kitab ya. Di situ teman-temannya Ibnu Hajar Al Asqalani mengkafirkan apa namanya pandangannya, akidahnya Ibnu Arabi di situ ya. Ada beberapa kitabnya. Nanti saya anukan di slide-nya ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada perbedaan antara risalah, mukhtasar, dan kitab ya. Para pensyarah kitab Al-Matalihu di sini mengutip bahwa yang dimaksud dengan risalah adalah satu susunan yang mengandung beberapa masalah yang sedikit dari satu fan atau bidang ya. Jadi contoh Ar-Risalah Al-Qusyairiyah itu ya salah satu contohnya, atau kitab Ar-Risalah karangan Al-Imam Syafi'i ya. Itu. Kemudian sedangkan Al-Mukhtasar adalah salah satu susunan yang mengandung beberapa masalah yang sedikit dari satu fan bidang atau beberapa fan bidang ya. Mukhtasar itu ringkasan, tapi dia melingkupi beberapa bidang atau satu bidang saja. Contoh Al-Mukhtasar itu kayak misalkan kitab Al-Qiyas, di situ membahas masalah kias-kias di situ. Yang mana dia cuma satu bidang aja tapi ringkas. Kemudian ada kitab apa lagi ya? Risalah seperti apa lagi ya? Safinatun aja kalau nggak salah ya. Dan saya kurang begitu banyak kurang familiar dengan kitab Mukhtasar ya. Dan kitab adalah salah satu susunan yang mengandung beberapa masalah yang sedikit atau banyak dari satu bidang atau beberapa bidang. Nah, maka risalah adalah susunan yang paling khusus dan kitab adalah susunan yang paling umum. Sedangkan mukhtasar adalah susunan yang lebih umum dari risalah dan lebih khusus dari kitab. Dia lebih umum dari risalah dan lebih khusus dari kitab. Jadi dia ringkas aja kayak gitu. Ya. Dan konsepnya juga memisahkannya juga bedanya tipis-tipis saja kayak gitu antara risalah
kemudian kitab dan mukhtasar. Fa'ajabat fa'ajab fa'ajabtuhu ila dzalik nahyan nahwul alamati Syaikhis Sanusi fi taqriril burahini ghairu anni ataitu bidalil bijanibil madlul wa zituhu taudihan li filmi bi khusuri hadzal talibi. Maka di sini aku penuhi permintaannya yang demikian, permintaan teman-temannya ini, seraya aku maksudkan dengan satu tujuan sebagaimana yang dimaksud dari sang alim Syekh Sanusi di dalam menjelaskan dari dalil. Hanya saja saya mendatangkan dari dalil saya mendatangkan dalil di samping madlulnya, yaitu sesuatu yang diberi dalil, dan saya telah menambahkan padanya sebagian penjelasan karena saya tahu perihal lemahnya kemampuan orang meminta ini. Kemudian di sini fajaat bihamdillahi taala risalatun mufidatun walitaqriri ma fiha mujidatun. Maka di sini hadirlah dengan berkat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala satu risalah yang bermanfaat serta baik dengan penjelasan makna yang ada padanya. Oh ya, ini namanya risalah ya, satu risalah. Cuman ya kalau misalkan kami umumnya ini bukan risalah tapi kitab ya. Nah, kemudian di sini maksud dari walitakriri ma fiha mujidatun di sini adalah susunan kalimatnya sebenarnya mujidatun bitakriri ma fiha. Kalau misalkan teman-teman menerjemahkannya walitakriri ma fiha mujidatun itu agak susah kayak gitu. Tapi dia harus dibalik lagi, disusun ulang wa mujidatun bi takriri ma fiha ya, sehingga terjemahannya adalah dengan penjelasan makna-makna yang ada padanya seperti itu ya. Wa samaituha kifayatil awam fi ma yajibu alaihi minal ilmil kalam. Dan saya menamakan risalah ini dengan kifayatul awam, yaitu kecukupan untuk orang-orang awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam ya, pada perkara-perkara yang wajib atas mereka dari ilmu kalam. Kenapa ini wajib? Karena ini wajib kita pelajari, wajib kita imani. Bagaimana kita sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita puasa, zakat dan lain sebagainya. Di situ kalau kita tidak tahu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu kan. Dan jujur untuk pembahasan kitab tauhid ini yang dikarang oleh Muhammad Al-Fudoli ini betul-betul tersusun rapi kayak gitu. Walaupun dia tidak menyertakan dengan dalil nakli gitu, dalil Al-Quran dan hadis, tapi untuk ngebantah argumentasi ini betul-betul susah kayak gitu. Jadi kuda-kuda yang dia bangun itu betul-betul kokoh kayak gitu. Wallahu ta'ala as'alu ayyan fahabiha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ya. Dan hanya kepada Allah lah aku memohon agar dia diberi manfaat dengan risalah ini, dan dialah kecukupanku serta sebaik-baiknya tempat menyerahkan diri ya. Tuh. Kemudian i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ayya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmaliyan au tafsiliyan. Jadi di sini ketahuilah bahwa wajib atas setiap muslim tersebut untuk mengetahui 50 akidah. Itu wajib hukumnya. Dan setiap akidah tersebut wajib atasnya mengetahui dalil ijmali secara garis besar dan dalil tafsili secara terperinci. Nah,
Nanti juga kita akan bahas sebenarnya di mana ya? Oh ya, nanti ada pembahasan tentang dalil ijmali dan dalil tafsili. Ya, seperti apa gitu kan. Karena jujur aja mungkin kalau teman-teman yang baru dengar di sini, kok bisa saya dikatakan atau dicap mungkin sebagai orang kafir kayak gitu, atau muslimnya belum sempurna kalau misalkan saya tidak tahu tentang akidah yang 50 ini kayak gitu kan. Terus itu pun juga bukan cuma 50 tapi harus tahu dalil ijmalinya gitu ya, paling tidak ijmali. Contoh misalkan Allah itu ada apa enggak? Saya langsung jawab Allah itu ada. Kemudian apa bukti kalau Allah itu ada? Nah, maka yang saya jawab itu mestinya harus Allah ada karena adanya alam. Itu dalil ijmalinya. Itu. Nah, kalau dalil tafsilinya ya Allah, bukti Allah itu ada ya karena adanya makhluk ya. Allah lah, bukti keadaan Allah inilah yang mengatur semua yang ada di dunia ini, peredaran segala macamnya, kita diberi rezeki dan lain sebagainya. Nah, itu dalil tafsili. Kalau teman-teman paham di situ, akidah teman-teman uh, aman di situ ya, aman. Paling tidak teman-teman tahu kayak gitu. Dan kalau misalkan apa buktinya adanya Allah ya, adanya makhluk kayak gitu kan, adanya alam semesta. Siapa pesaing Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan uh, tidak adanya Allah kayak gitu kan? Otomatis kita mencari pesaingnya dong. Kayak gitu kan. Logikanya. Contoh kayak misalkan Coki Pardede kan sebenarnya kalau membantah seorang ateis atau agnostik itu gampang sebenarnya. Mereka tidak percaya adanya Tuhan kayak gitu. Ya simpelnya kita cari siapa kira-kira yang layak menciptakan bumi ini, saingan daripada Tuhan ini tadi, saingan daripada Allah Subhanahu wa taala ini kan. Mungkin ada kayak gitu kan yang menciptakan. Tapi sejauh saya mata memandang itu hal yang mustahil. Di mana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, contohnya aja bumi aja lah yang kita lihat gitu kan. Sel-sel apa segala macam begitu detail tuh ya kan, yang ada di otak aja, yang ada di otak, nggak usah kita jauh-jauh ke angkasa, yang ada di otak aja dengan partikel-partikel yang begitu kecil-kecil kayak gitu, sangat amat mustahil kalau manusia bisa menciptakan sebegitu detail, kemudian eh, apa ya, peredaran darah dan lain sebagainya. Sulit bagi saya, sulit sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang buruk, sia-sia. Itu tidak ada. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala kalau teman-teman pelajari detail di situ, disitulah teman-teman tahu akan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah khilaf mengenai tetapnya hukum dengan akal atau syara ya. Di sini. Di dalam kata-kata wajib itu tidak ada kaitan dengan syara'an ya, dengan syara. Tadi kita sudah bahas ya bahwa wajib atas setiap muslim untuk mengetahui 50 akidah ya. Tapi di sini kata-kata wajib itu tidak ada kaitan dengan syara. Sebagaimana Sanusi mengkaitannya dalam kitab Syurhul Syura dengan ibarat wajibu ala kulli mukallafin syar'an, dan wajib atas setiap mukallaf menurut syara ya. Hal ini disebabkan karena syara tidak hanya khusus untuk kewajiban seperti hal-hal seperti itu ya, kewajiban seperti itu, yakni mengetahui akidah yang 50, karena hukum-hukum itu semuanya ditetapkan dengan syarat sebagaimana mazhab
Asy'ari ya, Asy'ariyah. Karena itulah Sanusi tidak lagi mengkaitkannya seperti di dalam kitab Syarhul Kubra. Jadi ada perbedaan pandangan di sini, apakah wajib kemudian ataukah juga nggak ada kayak gitu kewajiban kita yang ada kaitannya dengan syarak di sini. Tapi kalau saya pribadi sih ini wajib ya, ini berkaitan juga dengan syarak, karena jujur aja ini tuh menyangkut dengan akidah kita. Ini usul daripada agama itu kan. Jadi ya kalau misalkan ini berkaitan dengan usul agama kayak gitu kan, kita mengetahui zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ini jujur bagus untuk kita pelajari kayak gitu supaya ya keimanan kita jauh lebih mantap kayak gitu. Kemudian di sini Mu'tazilah berpandangan bahwa hukum-hukum itu menjadi tetap dengan akal berdasarkan atas tahsin, sikap menganggap baik, dan takbih, sikap menganggap jelek. Yang keduanya bersifat akli, dapat dilakukan dengan akal. Ya, kalau Mu'tazilah itu simpelnya itu syariat hukum itu mereka tetapkan berdasarkan akal pikiran ya. Jadi bisa dianggap baik, tahsin, atau bisa dianggap jelek, takbih. Seperti itu aja mereka simpelnya. Yang mana itu dilakukan oleh akal. Nanti kita akan bahas di sini ya, dan juga nanti kesimpulannya seperti apa. Sedangkan syarak hanyalah sebagai penguat bagi akal tersebut ya. Jadi kalau menurut Mu'tazilah itu syarak itu hanya penguat saja. Hanyalah datang sebagai penguat bagi akal tersebut. Tapi patokannya tetap akal. Kalau misalkan syariat ya dia hanya sebagai pendukung saja seperti itu. Yang demikian itu karena perbuatan yang tidak memandang kepada apa-apa yang didatangkan syarak. Ada kalanya bersifat baik dan ada kalanya bersifat jelek ya. Jadi syarak itu bagi orang Mu'tazilah itu bisa diotak-atik dengan akal pikiran mereka, yang mana bisa saja syariat itu bersifat baik bagi otak kita yang berpahaman Mu'tazilah, bisa juga bersifat jelek itu bagi otak kita kayak gitu kan, bagi kita yang menerimanya kayak gitu. Maka perbuatan yang bersifat baik itu mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang mana pelakunya berhak untuk memperoleh pujian dan orang yang meninggalkannya berhak untuk memperoleh celaan. Maka pada ketika itu akal dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut adalah wajib. Yang kedua, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan di mana pelakunya berhak untuk memperoleh pujian, sedangkan orang yang meninggalkannya tidak berhak untuk memperoleh celaan. Maka ketika itu akal dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut namanya sunnah. Yang ketiga, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan di mana pelakunya berhak untuk memperoleh celaan dan orang yang meninggalkannya tidak berhak untuk memperoleh pujian. Maka ketika itu akal dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut namanya makruh. Kemudian tingkatan yang keempat di sini bahwa perbuatan itu adalah perbuatan di mana masing-masing dari pelakunya dan orang yang meninggalkannya tidak berhak untuk memperoleh pujian dan juga tidak berhak untuk memperoleh celaan. Maka ketika itu akal dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut namanya mubah. Adapun perbuatan yang bersifat jelek, maka ia hanya punya satu tingkatan, yaitu perbuatan itu adalah perbuatan di mana pelakunya berhak untuk memperoleh celaan dan orang yang meninggalkannya berhak untuk memperoleh pujian. Maka ketika itu akal dapat menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut namanya
haram. Ini pemahaman Mu'tazilah ya. Inilah kesimpulan dari apa yang kami kutip dari Syekh Ibnu Qasim dari Sa'di perihal mazhab Mu'tazilah. Dan zahir dari apa yang telah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan baik dan apa-apa yang uh, dan zahir dari apa yang telah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan baik adalah apa-apa yang selain jelek, sehingga tercakuplah tiap-tiap dari yang makruh dan mubah di situ. Kemudian di sini adapun golongan Maturidiyah di sini, maka pendapatnya adalah bahwa hukum-hukum yang menjadi hukum-hukum itu menjadi tetap dengan syarat kecuali hukum kewajiban mengetahui atau makrifat kepada Allah ya. Jadi hukum-hukum itu menjadi tetap dengan syarat kecuali hukum makrifat kepada Allah itu ya, kewajiban mengetahui kepada Allah. Karena hukum ini menjadi tetap dengan akal. Akan tetapi bila ketetapannya itu bukan litahsinil akli, karena akal menganggapnya sesuatu yang baik, sebagaimana dikatakan oleh Mu'tazilah, melainkan li wuduhihi, karena sudah terang dan jelasnya. Maka akallah yang menjelaskan hukum seperti itu sebagaimana halnya seorang rasul. Jadi seperti inilah yang dikatakan oleh An-Nasafi dalam Bahrul Kalam. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau Mu'tazilah itu simpelnya itu syariat itu apa ya? Bisa kita kerjakan, bisa kita tinggalkan kayak gitu berdasarkan akal. Akal ini berpikir baik apa enggak ini syariat kayak gitu. Kayak gitu kan. Atau ya suatu masalah ini baik apa buruk kayak gitu, atau suatu perbuatan ini baik apa buruk kayak gitu. Itu semuanya dilakukan oleh akal mereka. Nah, adapun nas nanti apabila di Al-Qur'an atau di hadis, terutama hadis-hadis, kalau hadis ahad mereka tidak terima. Kalau Mu'tazilah ada hadis mutawatir yang menunjang ini tadi ya, maka oke, ini bisa kita pakai. Ini Al-Quran dan hadis ini hanya sebagai penunjang akal mereka kayak gitu kan, bukan patokan bagi mereka seperti itu. Nah kalau Maturidi ini enggak seperti itu pola pemikirannya. Akal berperan, tapi di sini untuk menjelaskan hukum-hukum syara itu sendiri. Itu Maturidi gitu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan Al-Quran ada kayak gitu kan, nah Al-Quran ada, tetap kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnahnya, melalui hadis. Nah, kemudian akal disinilah yang berperan untuk menjelaskan misalkan Al-Quran, maksud daripada ayat ini seperti apa, maksud daripada hadis ini seperti apa. Barulah di situ apa ya, ada di situ kayak ilmu fiqh, kemudian usul fiqh dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan Maturidi ya. Oke, nah kemudian di sini kesimpulannya adalah disepakati bahwa yang menerbitkan hukum tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qasim. Hanya saja perbedaan dari tiga pendapat ini sebagaimana berikut ya. Menurut Asy'ariyah di sini semua hukum itu menjadi tetap dengan syarat ya. Seandainya tidak diutus para rasul, maka tidak tetaplah hukum-hukum itu karena akal tidak dapat menyimpulkannya sendiri ya, atau istiqlal, mandiri sendiri akal untuk menyimpulkan segala sesuatu tidak bisa. Jadi hukum itu betul-betul ada setelah adanya syara ya, setelah adanya Quran lah, simpelnya seperti itu. Hanyalah akal baru dapat menyimpulkan apabila mengikuti syarat ya.
gitu. Jadi akal bisa menyimpulkan kalau misalkan dia mengikuti syarat, ya itu. Nah, jadi semuanya itu mesti, kalau kita ya simpelnya kalau sekarang itu, benar apa tidaknya pandangan saya itu eh, mesti harus lari dengan Al-Quran dan hadis seperti itu ya. Tidak boleh keluar daripada itu. Jadi saya misalkan berfilsafat kayak gitu ya, paling tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah seperti ini, kayak gitu. Semuanya harus seperti itu. Nggak bisa saya selia-liarnya kayak gitu set keluar dengan pemikiran saya seperti Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu dia sudah berusaha keluar daripada Al-Quran dan hadis, itu apa yang sudah ditetapkan. Makanya kalau misalkan teman-teman uh, baca kitab Fususul Hikam, di situ beliau sudah tumpahkan semua di situ ya, di Fususul Hikam. Kalau misalkan kitab-kitab yang lain kayak kitab Futuhatul Malikiyah itu masih belum, dia masih, kalau dia sebut di situ dia masih tertutup di situ karena dia tidak mau perbenturan langsung dengan orang-orang yang jahil, orang-orang syariat yang jahil di situ ya. Intinya dia tetap ya, tapi kalau pas dia semenjak mau akhir hayatnya, di dalam kitab Fusul Hikam di situ beliau memang tumpahkan semua, topengnya sudah beliau buka semua di situ. Makanya ya, kalau misalkan kiai saya mungkin ya, kayak insya Allah kiai saya sudah tahu itu sudah perdebatan zaman dulu, nggak bakalan ngambil pandangannya Ibnu Arabi gitu ya. Terutama orang-orang yang betul-betul memahami betul-betul Asy'ari itu pasti tahu itu, dan tidak akan mau mengambil pandangan Ibnu Arabi karena itu sudah menyimpang itu. Makanya dia dihukum 90 orang kodi di situ ya. 90 orang itu nggak macam-macam gitu ya, nggak main-main, dan itu bukan langsung ujuk-ujuk dia dihukum atau dipancung gitu, enggak. Dia didatangkan baik-baik, ditanya kayak gimana apa segala macam, diinterogasi dan lain sebagainya, sampai akhirnya ulama semuanya sepakat di situ. Salah satunya itu yang sumpah mubahalah di situ adalah Ibnu Ibnu Hajar al Asqalani di situ. Kalau nggak salah itu saya lupa ceritanya itu, apakah dengan Ibnul Arabinya atau dengan pengikutnya di situ. Nah, kemudian di sini menurut Mu'tazilah semua hukum menjadi tetap dengan akal karena punya kekuatan untuk tahsin dan takbih. Sedangkan para rasul hanyalah datang untuk penguat saja bagi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh akal tersebut. Jadi ya hukum nih, suatu perbuatan ya bisa dikatakan baik dan buruk itu melalui akal. Nah, adanya Al-Quran dan hadis itu hanya sebagai penguat saja, bukan untuk mengintervensi ini tadi, kekuatan akal pikiran ini tadi. Itu Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah itu akidahnya dikeluarkan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan menurut Maturidiyah, ini ulama-ulama dari mazhab Hanafi yang lebih tua lagi ini ya, hukum-hukum itu menjadi tetap dengan syarat kecuali hukum kewajiban makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum itu maka menjadi tetap dengan akal karena jelas dan terangnya, bukan akal yang mengganggu baik kepadanya. Di antara ketiga pendapat ini, maka yang paling benar adalah pendapat Asy'ariyah. Jadi kita nggak bisa keluar daripada Al-Quran dan hadis. Kayak gitu. Kalau misalkan pendapat kita bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan syara, ya maka kembali seperti itu ya. Seperti itu. Apalagi ya kalau sekarang ini ya pengikutnya tasawufnya Ibnu Arabi
kayak gitu, sampai betul-betul kekeh mempertahankan Nur Muhammadiyah itu, wallahu alam bishawab. Sejauh saya mempelajari kitab-kitab mazhab Asy'ari itu tidak ada pernah disentuh wahdatul wujud, kemudian apalagi itu martabat martabat tujuh atau apa kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Wallahu alam bishawab. Walaupun saya tidak mempelajari itu, ya dengan saya Asy'ari, Maturidi, fikih saya seperti itu, ya nggak ada masalah bagi saya. Gitu ya. Nggak ada masalah. Orang mengkafirkan saya nggak ada masalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena tidak ada niatan atau tensi saya untuk menghina ya. Semua itu ya berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang ada di dalam kitab, dan apa yang disampaikan oleh para alim ulama salafus solihin yang terdahulu ya. Apabila ada masukan, kritikan, dan juga pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan kitab ini ya, pembacaan saya, intonasi saya mungkin ada yang keselip-selip kayak gitu ya, teman-teman bisa atur di kolom komentar. Harokalam wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.